Now I'm going to go to a very important area also, unforgiveness. Sekarang berikutnya saudara, saya akan menuju kepada sesuatu yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu tidak bisa mengampuni. There are two basic conditions in our hearts that people can see. Ada dua kondisi hati kita yang sangat mendasar yang bisa dilihat oleh orang lain. It is a heart filled with love, Hati yang penuh dengan kasih, or a heart filled with bitterness. atau hati yang dipenuhi dengan kepahitan. You can tell by the way the person behave and the things that they say whether this person is bitter or this person is a loving person. Saudara bisa mengenalinya dari cara orang ini bersikap, cara orang ini berkata-kata, dari kalimat yang keluar dari mulutnya, saudara bisa mengenalinya. So whether a person is loving or bitter, it affects his personality. Jadi apakah orang ini mengasihi atau sangat kepahitan bisa berpengaruh sekali. See, we all encounter some kind of pain. Kita semua tentu akan berjumpa, berhadapan-hadapan dengan beberapa rasa sakit. We all face injustice, Kita semua menghadapi ketidakadilan, prejudice, suatu prasangka, abuse. bahkan pelecehan. We get hurt Kita dilukai by friends, oleh teman-teman kita, family. keluarga kita. In fact, the closer you are with a person, the higher the chance of getting hurt by that person. Bahkan semakin dekat saudara berada di samping seseorang, maka semakin tinggi resikonya saudara itu merasakan sakit yang lebih lagi. The enemy always wants to use the closest people to us to hurt us. Musuh selalu ingin menggunakan orang terdekat kita untuk menyakiti kita. Because the enemy knows the closer we are to that person, the deeper the pain will go. Karena iblis tahu, semakin kita dekat kepada seseorang, maka jika ada rasa sakit, maka rasa sakit itu akan timbul dan membekas semakin dalam. A stranger may just say something nasty to us. Ya mungkin orang yang tidak kita kenali bisa saja mengatakan sesuatu yang tidak enak bagi kita. We may be upset for a day or two, Ya mungkin saudara kecewa cuma 1-2 hari aja. and then we'll forget about it. Kemudian kita bisa melupakannya. But if someone we are close to say something hurtful, Tetapi jika seseorang yang dekat dengan kita mengatakan sesuatu yang menyakitkan, it affects us in the long term. ini akan menyebabkan luka yang membekas bahkan sampai jangka panjang. So no matter how close or how much you love that person, Jadi tidak peduli seberapa dekat atau seberapa saudara mengasihi orang tersebut, that person will get on your nerves from time to time. dan orang itu akan mulai membuat saudara gregetan setiap waktu. In fact, the church is full of hurting people, you know that? Dan bahkan saudara kalau perlu tahu bahwa gereja juga banyak isinya orang-orang yang tersakiti. People move from church to church because they are hurt. Saudara, orang berpindah dari gereja satu ke gereja yang lain karena dia terluka. What's the consequence of being hurt? Apa konsekuensinya terluka, saudara? A person who has been gone through a lot of pain through abuse from others will often have a problem of rejection. Saudara, orang yang telah melalui banyak sekali rasa sakit dan lain-lain akan juga melampaui suatu titik, yaitu ditolak atau ketertolakan. That rejection will cause anger to come, Nah, ketertolakan itu akan menyebabkan amarah yang timbul, resentment and bitterness, kepahitan dan rasa menyesal, inability to trust, tidak bisa lagi mempercayai orang, loneliness. dan kesendirian. See, when we are hurting, we tend to build a wall around ourselves. Saudara, kita ini selalu membayangkan bahwa di samping kita ini banyak sekali peperangan yang terjadi. We build this wall to protect us. Oh, maksud saya tembok. Kita selalu membangun tembok-tembok di sekeliling kita untuk melindungi kita. Then we become prisoners within those walls. Nah, maka ketika kita membangun tembok itu, kita menjadi tahanan di dalam penjara atau tembok yang kita bangun itu.
Have you ever heard people say time will heal a pain? Apakah saudara pernah mendengarkan bahwa waktu yang akan menyembuhkan semuanya itu? You know, time doesn't heal. Saudara, waktu tidak bisa menyembuhkan. Time only heals if you forgive. Waktu bisa menyembuhkan hanya kalau saudara mau memaafkan. Because if you don't forgive, time will magnify the pain. Kalau saudara tidak memaafkan, waktu hanya bisa memperbesar sakit itu. Time will cause that pain to be pushed deeper and deeper into our heart. Dan waktu hanya akan menyebabkan rasa sakit itu semakin dalam merasuk di dalam hati kita. Have you seen someone who can be really nice 1 minute, but next minute just because somebody says something that is not pleasing, they erupt like a volcano? Apakah saudara pernah menjumpai seseorang yang mungkin menit ini sangat baik sekali, tapi menit berikutnya karena ada masalah meledak seperti gunung berapi? Because with pain, time actually caused a bomb to be planted deep in our soul. Jadi waktu itu saudara hanya menelurkan sebuah bom yang sewaktu-waktu bisa meledak di dalam kita. And that bomb will erupt anytime. Dan bom itu bisa meledak kapan saja. And that's why you see people who just have a sudden flare of anger that is uncontrollable. Dan oleh karena itu saudara mungkin bisa menjumpai seseorang yang tiba-tiba api amarahnya bisa meledak begitu. Because there is a bomb of pain in the soul. Karena ada sebuah bom waktu, yaitu rasa sakit yang di dalamnya. Time will only heal if we forgive. Saudara, waktu hanya akan menyembuhkan apabila kita mau mengampuni. But God has the answer to that. Tuhan yang memiliki jawaban akan semuanya itu. So regardless of what people have done to us, jadi tidak peduli apa yang orang lain telah lakukan terhadap kita, God has this weapon called grace. Tuhan memiliki senjata ini yang namanya kasih karunia. The Bible says the greater the sin, the greater the grace. The greater the sin, the greater the grace. Alkitab mengatakan semakin besar dosa maka kasih karunia itu juga akan semakin besar. That's what gives us hope. Itu yang memberikan kepada kita sebuah pengharapan. God has created this wonderful weapon called grace to deal with sins and pain. Tuhan sudah membuat suatu senjata yang ampuh, yaitu bernama kasih karunia untuk menghadapi dosa dan rasa sakit. Let's look at some biblical scriptures in the Bible that talks about grace. Mari kita lihat saudara di dalam Alkitab yang berbicara mengenai kasih karunia. Joseph is one clear example. Saudara, Yusuf ada salah satu contoh yang jelas. Joseph had been so badly treated by his brothers. Yusuf sudah diperlakukan secara tidak adil oleh saudara-saudaranya. He was thrown to prison without his fault. Bahkan dengan tidak memiliki kesalahan dia dilemparkan kepada penjara. But look at what Joseph did when he saw his brothers. Tetapi apa yang Yusuf lakukan ketika ia berjumpa dengan para saudaranya? He was the second in charge in Egypt. Saudara, kita ketahui bahwa Yusuf adalah orang nomor 2 tertinggi di seluruh Mesir. He had every power to destroy his brothers. Dia sangat-sangat mampu untuk menghancurkan kehidupan saudara-saudaranya. But Joseph chose to forgive. Tetapi saudara, Yusuf memilih untuk mengampuni saudaranya. Because Joseph chose to look at God's plan for Israel. Karena Yusuf memilih untuk melihat rancangan Allah bagi bangsa Israel. He chose to look at the bigger picture. Yusuf memilih untuk melihat suatu gambaran yang lebih luas lagi. He chose to see that he had to go through that pain in order to save his family. Dia melihat gambaran, yaitu dia harus melalui proses, yaitu mengalami rasa sakit itu untuk menyelamatkan keluarganya. So instead of punishing his brothers, he extended love and grace. Jadi saudara, alih-alih Yusuf menyakiti saudara-saudaranya, tapi Yusuf malah menyelamatkan saudara-saudaranya. Stephen is another one. Yang berikutnya adalah Stefanus. Stephen in Acts 7, it says when Stephen was stoned, he called out, "Lord, do not hold this sin against them."
Ketika ia dirajam batu, Stefanus pun berseru, Tuhan, jangan letakkan dosa ini, jangan bebankan dosa ini kepada mereka. In his pain, he forgave those people who were stoning him. Di dalam rasa sakitnya, Stefanus mengampuni orang-orang yang merajam dia. He asked God to forgive him. Tuhan meminta, Yusuf meminta Tuhan untuk mengampuni mereka yang And merajam. the Bible says that Paul, the Saul of Tarsus, was standing there looking at the stoning. Maksud saya Stefanus, jadi Stefanus minta kepada Tuhan, ampuni mereka yang merajam saya. Saul gave the approval to stone Stephen. Jadi tetap hal itu tidak berlalu. Stefanus tetap dirajam batu, saudara. And I believe when Stephen called for forgiveness, he was looking at Saul. Saul, before he became Paul. Saudara, jadi saya yakin bahwa ketika ia bisa memaafkan orang-orang yang merajam batu itu, ia melihat kepada Saulus. When he said, Father, do not hold this sin against them, he was saying, Father, do not hold this sin against Saul. Dikatakan bahwa Bapa, jangan bebankan dosa ini kepada mereka. Dan Stefanus hanya memandang kepada Saulus. 2 chapters later, Saul had the Damascus Road experience. Dan kemudian 2 pasal berikutnya dikisahkan mengenai Saulus. He was converted because Stephen chose to wrap grace around the sin that was committed against him. Saulus bisa bertobat karena Stefanus memilih untuk membungkus setiap dosa-dosa orang yang merajaminya dengan batu itu. Stephen's extension of grace to Saul at that moment enabled Saul to go from the greatest destroyer of the church to become one of the greatest builders of the church. Saudara, oleh karena Stefanus, yaitu perpanjangan kasih karunia yang dilakukannya melalui Stefanus, maka Saulus yang seharusnya menghancurkan gereja-gereja dan gereja terpuruk, akhirnya malah gereja itu menjadi semakin berkembang. That's the powerful weapon that we can use, grace. Itu adalah senjata yang hebat yang bisa kita gunakan, yaitu kasih karunia. We choose to forgive, we choose to extend grace. We not only free ourselves from bitterness and strongholds of the enemy, we release that person who hurt us into the hands of God. Saudara memilih untuk menekankan, menitik beratkan kepada kasih karunia. Saudara memilih untuk mengampuni orang yang menyakiti saudara. Jesus, of course, was the greatest person who extend grace to all mankind. Dan tentunya yang terhebat dari segalanya adalah Yesus yang memberikan kasih karunia-Nya kepada seluruh umat manusia. You know, the Bible talks about Jesus, about anointed him to preach the good news to the poor. Di Alkitab dicatat bahwa Yesus akhirnya diurapi untuk memberitakan Injil. Preach the good news to the poor. Memberitakan Injil kepada orang-orang miskin. He has come to proclaim freedom. Dia datang untuk menyatakan kemerdekaan. Recover sights. The blind. Memulihkan penglihatan orang yang buta. Come to release the oppressed. Melepaskan orang yang terikat. When Jesus died on the cross, there was an exchange that took place. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, ada sebuah pertukaran yang terjadi. When he said, "It is finished," dan ketika Yesus mengatakan sudah selesai, he was proclaiming, Yesus sedang memproklamirkan the power of Satan is broken. Bahwa kuasa iblis telah dipatahkan. He brings an exchange for us. Itu membawa suatu pertukaran yang dahsyat bagi From kita. brokenness, he gives us wholeness. Dari sesuatu yang sudah hancur patah dipulihkan kembali menjadi utuh. From prison to freedom. Dari penjara kepada kebebasan. From mourning to joy. Dari duka cita menjadi sukacita. Despair to hope. Dari putus asa menjadi berpengharapan. That's prophesied in Isaiah 61. Saudara, itu nubuatan di dalam Yesaya 61.
So in order for us to exercise that freedom and to experience the exchange that take place, we have only one choice: to forgive. Saudara, jadi supaya kita bisa mengampuni dan seterusnya, kita hanya punya satu pilihan, yaitu mengampuni. I want to tell you two stories. Ada satu kisah nyata. There's a prisoner of war during the German Holocaust. Pada waktu itu zaman Holocaust, ada seorang tahanan perang. He went through many years of humiliation. Dan dia tentunya melewati bertahun-tahun rasa malu yang dihadapinya. When he was first captured, Ketika dia pertama kali ditangkap, he was brought to the German command's courtroom. dia dibawa kepada pusat pengadilan tentara Jerman pada saat The itu. Nazis had taken away his family. Dan para tentara Nazi sudah mengambil keluarganya, His home, rumahnya, his freedom, kemerdekaannya, all his possessions. bahkan segala harta miliknya. They even took his watch and his wedding ring. Bahkan jam tangan dan cincinnya pun diambil. They shaved his hair. Dan rambutnya dicukur habis. They stripped him naked. Dan bahkan ditelanjangi. And he stood before this cruel German command. Dan dia pun diberdirikan di depan para pemimpin-pemimpin tentara Jerman yang kejam. He stood there as a helpless person. Dia berdiri di sana sebagai seseorang yang rasanya sudah tidak tertolong lagi. Helpless in the hands of this brutal man. Yang tidak ada pertolongan lagi di depan orang-orang yang brutal. His life looked hopeless. Kehidupannya terlihat sudah tidak berpengharapan, saudara. But just at that moment when he was thinking how hopeless his life was, a light came into his heart. Ketika pada saat itu dia sedang mulai berpikir bahwa hidupnya sudah tidak berpengharapan, sebuah terang datang masuk ke dalam hatinya. Something spoke to him. Sesuatu berbicara kepadanya. He realized the German command could take everything away from him, but there is one thing they could never take from him. Dia menyadari bahwa para pemimpin-pemimpin tentara Jerman bisa mengambil segala sesuatu yang dimiliki, tapi ada satu yang tidak bisa diambil dari dirinya. That is the love of God. Itu adalah kasih Allah. And he said to himself, I can choose to love or I could choose to hate. Dan dia berkata kepada dirinya, aku bisa memilih entah untuk mengasihi atau untuk membenci. He decided he would choose to love. Dan dia memutuskan, aku memilih untuk mengasihi. He decided he would choose to look up to this light that was shone into his heart. Dan dia memilih untuk melihat ke atas kepada terang yang sudah ditunjukkan kepadanya itu. He decided that the German could never change that choice that he made. Dia memutuskan bahwa tentara Jerman tidak akan bisa mengubah keputusan yang telah ia ambil ini. So he decided he could choose either bitterness or love. Jadi akhirnya dia memutuskan, aku sebenarnya bisa memilih antara kepahitan atau kasih. He knew he could give up or he could choose to go on. Dia tahu dia sebenarnya bisa memilih untuk menyerah di titik itu atau terus-menerus berjuang sampai akhir. He knew he could choose to dwell in self-pity and die there or to aim to live on. Dia tahu bahwa dia sebenarnya bisa memilih untuk mengasihani diri dan mati di sana atau memilih untuk hidup terus, bertahan. He decided Dan akhirnya dia memilih to choose to put his hope in Jesus. Untuk meletakkan harapan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. He decided to keep going. Dia memutuskan untuk maju terus. He decided to forgive. Dia memutuskan untuk mengampuni. Many years later, Beberapa tahun kemudian, he walked out of the prison, dia keluar dari penjara itu a free man, sebagai seseorang yang merdeka. because the German could not take away that choice from him. Karena tentara Jerman tidak bisa mengambil sesuatu yang sangat berharga dari dalam dirinya itu. There was another prisoner of war. Ada seorang tahanan perang lainnya. The commander told him if he would work hard,
he would be released in 2 years. Dan pemimpin tentara perang itu mengatakan, kalau engkau bekerja keras dalam 2 tahun akan kubebaskan. He worked very hard, so hard that he actually became a model prisoner. Dia bekerja sangat keras sampai akhirnya dia menjadi yang terbaik, menjadi contoh di dalam tahanan itu. But after 2 years, there was no sign of his release from prison. Setelah 2 tahun, tidak nampak adanya tanda-tanda bahwa dia akan dibebaskan. He went to his commander and asked when would he be released. Akhirnya dia memberanikan diri untuk pergi kepada pemimpin tentara itu dan berkata, kapan aku akan dibebaskan? And his commander said, I never intended to release you. I Nah, lied. kemudian pemimpin tentara itu, komandannya berkata, aku nggak pernah ada keinginan untuk membebaskan kau hidup-hidup dari tempat ini. This prisoner of war lost all hope. Dan akhirnya tahanan perang ini kehilangan harapannya. He hated his commander for lying to him. Dan akhirnya seumur hidup dia membenci komandan ini. From that day on, he refused to get out of bed. He refused to get out of bed. Dan akhirnya dari hari itu sampai ke depannya dia memilih tidak mau keluar dari tempat tidurnya, tidak mau berdiri bangkit dari tempat tidurnya. He refused to eat. Dia menolak untuk makan. And on that bed, he just had this hatred feeling towards his commander. Dan bahkan di tempat tidurnya dia memiliki perasaan benci yang begitu amat sangat kepada komandannya. Within a few weeks, he died. Kemudian beberapa minggu kemudian dia meninggal. Both were prisoners of war. Saudara, kalau kita lihat cerita ini, kedua-duanya sama-sama tahanan perang. One walked out of prison, Yang satu berjalan keluar hidup-hidup dari penjara, one died in prison. yang satu meninggal di penjara. Because one chose to love and to forgive. Karena yang satu memilih untuk memaafkan, mengampuni dan mengasihi. One chose to hate. Yang satu memilih untuk membenci. One chose to put his hope in Jesus. Yang satu memilih untuk meletakkan semua harapannya kepada Tuhan Yesus. One gave up hope. Yang satu melepaskan harapan itu dari genggaman tangannya. We have the same choice. Saudara, kita semua memiliki pilihan yang sama di dalam hidup ini. If we want to live in the abundance of life that God has given us, we have only that one choice. Saudara, kalau kita mau memiliki hidup yang berkelimpahan, Tuhan sudah menyediakannya bagi kita. Tinggal kita yang melangkah untuk mengambilnya. We have to forgive for our own sake. Kita harus mengampuni demi diri kita sendiri. In Matthew 18, Di verse dalam 32 to 35. Matius 18 ayat 32 sampai 35. Then the master called the servant in. You wicked servant, he said, I cancelled all that debt of yours because you begged me to. Shouldn't you have had mercy on your fellow servant just as I had on you? In anger, his master turned him over to the jailers to be tortured until he should pay back all he's owed. This is how my heavenly Father would treat each of you unless you forgive your brother from your heart. Matius 18 ayat 32 sampai 35 dikatakan, Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. In Matthew 6, Dalam Matius 6, 14 and 15, 14 dan 15, Matius 6, 14 dan 15. For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Thus, the scripture is very clear. Jadi saudara, Alkitab di sini sangat jelas sekali.
Jesus himself even taught us, forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Dan bahkan Yesus sendiri mengajarkan, ampunilah orang yang bersalah kepadamu seperti kamu mengampuni orang yang bersalah kepadamu. The way we forgive is how God will forgive us. Bagaimana kita mengampuni, itulah bagaimana Bapa mengampuni kita. So really there is no option for us. Jadi sebenarnya saudara, tidak ada pilihan lain bagi kita. God demands that we forgive. Tuhan meminta kita semua untuk dapat mengampuni. Why is forgiveness so important? Saudara, mengapa pengampunan itu penting? Because the Lord knows if we don't forgive, we are opening up our life to the plan of the enemy. Saudara, karena Tuhan tahu apabila kita tidak bisa mengampuni, kita sedang membukakan celah lebar-lebar bagi musuh untuk berkarya, untuk mengerjakan rencana-rencananya. Unforgiveness will destroy us. Saudara, tidak bisa mengampuni akan menghancurkan hidup kita semua. Because unforgiveness results in bitterness. Karena saudara tidak bisa mengampuni, itu selalu terus-menerus mengenai kepahitan, anger, rasa amarah, hatred, rasa benci, self-centeredness, dan memikirkan diri sendiri, resentment, dan juga rasa yang tidak mengenakan di dalam diri, penyesalan. All these things will destroy us. Dan segala hal ini akan menghancurkan kita. Do you know hurting people hurt others? Saudara tahu tidak bahwa orang yang terluka itu selalu ingin melukai orang lain? If you are a hurting person, you are an angry person. Saudara, kalau saudara adalah orang yang terluka, maka saudara adalah orang yang pemarah. And you go out hurting other people. Dan saudara akan pergi keluar dan menyakiti orang lain. I love this quotation from Martin Luther King Sr. Saudara, saya menyukai kutipan kalimat ini dari Martin Luther King Senior. That's the famous Martin Luther King's father. Ya, ayah dari Martin Luther King yang terkenal. He was affectionately known as Daddy King. Ya, dia panggilan kesayangannya adalah Bapak King, Ayah King. He has endured a flood of hatred and racism from people. Saudara, dia sudah menghadapi istilahnya banjir kebencian, yaitu kebencian yang terus-menerus dari banyak orang. His son was murdered. Anaknya dibunuh. His wife was murdered. Istrinya dibunuh. When he was near his death at the age of 84. Pada saat dia umur 84 menjelang kematiannya, people asked Daddy King whether he hated the people who killed his wife and his son. Orang-orang mulai bertanya kepada Bapak King ini, apakah engkau mau balik membunuh orang-orang yang membunuh anak dan istrimu? He said, nothing takes a man lower than when he allows himself to fall to hate someone. Tidak ada sesuatu pun yang bisa membawa orang ke tingkat yang paling rendah dibandingkan memilih untuk membenci orang lain. He said that means you are bringing yourself so low when you hate. Jadi artinya saudara sedang merendahkan standar saudara jika saudara membenci orang lain. He said there's no time for hatred. Dikatakan tidak ada waktu untuk membenci. To hate is to live in the past. Saudara membenci berarti hidup di masa yang lalu. To dwell on something that was already done before. Untuk terus-menerus diam tinggal di dalam sesuatu yang seharusnya sudah selesai. Hatred is the least satisfying emotion. Saudara, kebencian adalah emosi yang paling tidak memuaskan. It gives the person you hate a double victory. Saudara, jika saudara benci kepada seseorang, bagi orang yang saudara benci itu sangat menyenangkan, bahkan berkali-kali lipat. Once in the past, apa yang sudah terjadi di masa lalu, once in the present, dan satu yang akan datang. That means when you hate, you are allowing that person to continue to have victory over you. Jadi ketika saudara memilih untuk membenci orang lain, berarti saudara mengizinkan orang itu selalu menang dan menang di atas saudara. As long as you hate, you are chained to the past. Selama saudara terus-menerus membenci, maka saudara sudah terikat
dengan masa lalu, saudara. So I always imagine like unforgiveness is like chaining a dog by the neck to a pole. Saudara, tidak bisa mengampuni itu bisa digambarkan seperti anjing yang diikat di rantai lehernya kepada sebuah tiang. So the dog has eyes; it can see the surrounding area. Dan tentunya anjing itu memiliki mata dan bisa melihat area sekelilingnya. It would love to just run around and have fun. Dan anjing itu tentunya senang untuk bisa berjalan-jalan dan bersenang-senang melihat segala sesuatunya. But each time it tries to move forward, it can only be limited by that chain. Dan setiap kali anjing itu berusaha untuk berjalan maju, dia hanya terbatas oleh panjangnya rantai itu. And that's how in unforgiveness hold us back. Dan itulah bagaimana tidak bisa mengampuni mengikat kita. Every time you want to move forward, you cannot go beyond that length of chain. Saudara setiap kali ingin maju ke depan, tidak bisa melebihi batasan tali yang mengekang saudara itu, masa lalu saudara. When we choose to harbor unforgiveness, we are actually handing over a chain to the devil and say, "Come and choke the life out of me." Ketika saudara memilih untuk bergumul atau tinggal diam di dalam ketidak bisa mengampuni itu, seperti halnya saudara memberikan rantai kepada iblis. Ini aku, rantai aku. Forgiveness therefore is an area we need to really look closely. Saudara, pengampunan adalah sebuah area yang benar-benar kita harus perhatikan dengan baik. There are a few key points on forgiveness that I want to mention. Ada beberapa poin kunci tentang pengampunan yang akan saya sampaikan. I want to share my own testimony with you. Saya akan membagikan kesaksian pribadi saya. Many years ago, I really hated somebody. Beberapa tahun yang lalu saya benar-benar benci terhadap seseorang. Because this is a family friend whom we have helped a lot. Karena ini adalah sahabat dari keluarga kami yang sudah sering kami bantu. But even though we have helped him, he just kept using mean and abusive words towards me. Meskipun sudah sering kami bantu, tapi mereka sering sekali bahkan suka menggunakan kalimat-kalimat yang melecehkan terhadap kami. I hated him so much to the point that I became an emotional cripple. Saya sangat membenci orang ini sampai kepada suatu titik di mana secara emosi saya sudah lumpuh. They were in the days in the morning when I just said to myself, I don't know how I'm going to live through the day. Ada hari-hari di mana ketika saya bangun, saya berbicara kepada diri saya nggak tahu hari ini harus ngapain, tidak bisa. It was like every life that was in me left me. Seperti halnya setiap kehidupan atau setiap kehidupan yang ada di dalam saya meninggalkan saya. And there were days I will open my eyes and I say, oh God, I wish I would just drop dead today. Ada hari-hari di mana saya berkata kepada Tuhan, aduh Tuhan, semestinya lebih enak kalau saya mati saja mungkin. Oftentimes I wish I would just die. Bahkan waktu pun berjalan saya juga membayangkan lebih baik saya tidak hidup saja. This went on for 3 years. Dan hal ini terus-menerus berlangsung selama 3 tahun. And one day I had a call from my doctor. Dan akhirnya suatu hari saya mendapat telepon dari dokter saya. She said, I need to see you right away. Dikatakan oleh dokternya, saya harus berjumpa denganmu segera. And I went to the clinic. She told me, your blood test didn't turn out good. Dikatakan bahwa tes darahmu baik hasilnya. You are having cancer. Tapi ternyata engkau memiliki penyakit kanker. How do you normally feel when your doctor tells you you have cancer? How do you feel normally? Kalau dokter saudara memberitahukan bahwa saudara mengidap kanker, kira-kira rasanya bagaimana? You will be very sad, won't you? Betul tidak bahwa saudara akan merasa sangat sedih sekali? I wasn't sad. Tapi saya pada saat itu tidak sedih. I was happy. Saya bahagia. And I thought, oh, maybe God has answered my prayer for wanting to die. Kemudian saya bilang, oh mungkin Tuhan sudah menjawab doa saya karena saya ingin cepat meninggalkan dunia ini.
I didn't even bother to tell my husband I was having cancer. Bahkan saya tidak mau merepotkan diri saya untuk memberitahukan suami bahwa saya mengidap kanker. I started to write my will. Saya mulai menuliskan daftar keinginan saya. I write letters to my children and my husband. Dan saya menuliskan surat kepada anak-anak dan suami saya To be open on my funeral day. supaya hadir dan di pemakaman saya. I even began to wonder who is going to come to my funeral. Dan bahkan saya sudah mulai berangan-angan, kira-kira siapa yang akan hadir di pemakaman I saya. wonder what they will say about me on my funeral. Dan bahkan saya bayangkan kira-kira yang mereka ucapkan di pemakaman saya apa ya. So I started thinking about all these thoughts on my funeral. Dan kemudian tiba-tiba saya mulai berpikir tentang segala hal di dalam pemakaman saya. And I wrote a note to my husband. I don't want to be buried. I want to be cremated because I cannot imagine maggots eating my eyes. Dan bahkan saya menuliskan surat kepada suami saya tidak mau dikubur, saya mau dibakar, dikremasi saja karena saya tidak mau I don't want cacing-cacing worms to eat my dimakan, body. cacing-cacing memakani bagian tubuh saya. So one day, I was just thinking about all these things. A friend of mine rang me, a pastor friend. Kemudian tiba-tiba saat saya sedang memikirkan hal ini, salah seorang teman saya yaitu hamba Tuhan datang kepada saya. He asked me, "How are you?" Dikatakan, apa kabar? I said, "I'm very good." Oh, saya sangat baik. And then he asked again, "How are you?" Kemudian ditanya lagi, apa kabarmu? And I said, "Good." Saya katakan, baik. So from very good to good. Jadi saudara lihat penurunan dari baik sekali turun menjadi baik. Ask me a third time, "How are you?" Ditanya yang ketiga kali, apa kabarmu? And I say, "Okay." Mulai turun lagi. Oke. So it's starting to go down. Jadi menurun saudara. And then he said, "We are very concerned for you. There's something happening. What is happening in your life?" Kemudian dia berkata, kami sangat mempedulikanmu. Ada sesuatu yang sedang terjadi. Apa itu? And I have told nobody up to that point. Saudara, sampai detik itu saya masih belum memberitahu siapa-siapa. But when he asked me that question, something inside of me said, "Speak it out." Kemudian ketika hamba Tuhan itu menanyakan kepada saya, sesuatu di dalam diri saya katakan itu. Tell him the truth. Katakan kebenarannya. So I began to weep. Akhirnya saya mulai menangis. And then I told him what has happened in the 3 years. Nah, kemudian saya katakan apa yang telah terjadi selama 3 tahun ini. And he said, "You have to forgive this person." Dan kemudian orang ini berkata, engkau harus bisa mengampuni orang ini. And I said, "I don't feel like forgiving." Dan saya katakan, saya rasanya tidak bisa mengampuni orang ini. And he told me, "You cannot wait till you feel like forgiving because the enemy will make sure he doesn't allow you to feel like forgiving." Dikatakan bahwa engkau tidak bisa menunggu sampai engkau siap untuk mengampuni karena musuh tidak akan membiarkan engkau siap untuk mengampuni. That feeling will never come. Perasaan seperti itu tidak akan pernah datang. And then I say, "But I cannot forget all the nasty things he has said to me." Kemudian saya katakan, saya tidak bisa lupakan kalimat-kalimat yang tidak baik yang diucapkan olehnya kepada saya. And he said, "It is unrealistic to think that you can forget such a trauma." Dikatakan bahwa ini sesuatu hal yang tidak nyata bahwa engkau bisa mengampuni hal-hal yang membawa trauma seperti itu. Your memory will always be there. Karena apa? Karena ingatan saudara akan selalu ada di hal itu. Forgiveness is to let go. Pengampunan berarti melepaskan, saudara. Let go of what has been done to you. Melepaskan apa yang telah dilakukan terhadap saudara. And then he started telling me about Joseph.
Dan akhirnya dia mulai menceritakan kepada saya mengenai Yusuf. You know, when Joseph had his oldest son, Ketika Yusuf dan anak tertuanya he called him Manasseh. dipanggil, namanya adalah Manasye. He said, because God has made me forget all my trouble and my father's household. Dikatakan Manasye karena artinya Tuhan telah membuat aku melupakan segala masalahku dan segala permasalahan yang ada di rumah tangga bapakku. What Joseph meant is God has caused me to forget the pain. Apa yang Yusuf maksudkan adalah Tuhan telah membuat aku melupakan rasa sakit itu. He remembered what his brother did, but the pain did not affect him. Dia memang masih mengingat apa yang saudara-saudaranya lakukan, tapi dia memilih untuk tidak merasakan itu. When you choose to forgive, Ketika saudara memilih untuk mengampuni, the Lord will erase that pain from you. Tuhan akan menghapuskan rasa sakit itu dari engkau semuanya. You cannot wait till you forget, because you will not forget. Saudara, kita tidak bisa menunggu kapan kita bisa mengampuni, karena sesungguhnya kita tidak akan pernah bisa mengampuni. And then I said, but I can't trust him. How can I forgive him when I can't trust him? Kemudian saya katakan, aku nggak bisa percaya kepadanya. Bagaimana aku bisa mengampuni kalau aku belum bisa percaya kepadanya? He told me trust takes time to restore. Dia katakan, kepercayaan itu butuh waktu untuk bisa dipulihkan kembali. You have to forgive even though you can't trust. Engkau harus bisa mengampuni walaupun kau belum bisa mempercayai. And then I have one more excuse. Dan kemudian saya masih tetap menyebutkan satu alasan lagi. If I forgive, it is telling him he is right and I was wrong. Kalau saya mengampuni dia, berarti itu menyatakan bahwa dia benar dan saya salah. If I forgive, I'm telling him I am a weak person. Kalau saya mengampuni, berarti saya mengatakan kepada dia bahwa saya ini lemah. He said, no. The reverse is the case. Dikatakan bahwa tidak, sebenarnya kasusnya adalah sebaliknya. When you choose to forgive, it means you got a big heart. You are strong. Dikatakan bahwa apabila engkau memilih untuk mengampuni, berarti engkau memiliki hati yang kuat. It means you are faithful. Artinya, kita semua adalah setia adanya. It means you are standing on the righteousness of God. Artinya saudara sedang berdiri dalam kebenaran Allah. And I still could not forgive that day. Dan pada hari itu saya masih belum bisa mengampuni. And one day, my husband and I, we went to Singapore. Dan akhirnya suatu hari saya dan suami pergi ke Singapura. We were staying in the tallest hotel in Singapore. Pada waktu itu saya tinggal di hotel yang tertinggi di Singapura. That morning my husband has gone out for his business, to do his business. Ya, dan waktu itu suami saya datang ke sana untuk masalah pekerjaan. I was just standing by the window looking at the panoramic view of Singapore. Dan saya sedang berdiri di jendela dan melihat pemandangan atau panorama Singapura. I was thanking the Lord for his beautiful creation. Dan saya sedang mengucap syukur kepada Tuhan atas ciptaannya yang begitu indah. And all of a sudden I heard his voice that said, Dan tiba-tiba saya mendengar suatu suara yang mengatakan, where are you, Teresa? Where are you? Di mana engkau, Teresa? Di mana engkau? And I couldn't understand what the Holy Spirit meant. Dan kemudian saya masih tidak bisa paham apa maksudnya Roh Kudus ini. And he said, you have hidden yourself in a cave of hatred and self-pity. I cannot see you anymore. Roh Kudus mengatakan, engkau sudah menyembunyikan dirimu di dalam gua rasa bersalah dan di dalam tidak bisa mengampuni, dan aku tidak bisa melihatmu. Your life has been so consumed with this hatred. Kehidupanmu telah digerogoti oleh rasa benci itu. Darkness has covered you. I cannot see you anymore. Engkau telah dilingkupi oleh kegelapan. Aku tidak bisa melihatmu lagi. I need you to walk out of that cave.
Aku ingin engkau keluar dari gua itu sekarang. Because I have a job for you to do. Karena aku masih memiliki pekerjaan yang harus kamu lakukan. And I remember I knelt down that day. Dan saya ingat hari itu saya berlutut. I said, Lord, I have loved with all my capacity. Dan saya katakan, Tuhan, saya sudah berusaha mengasihi semampu saya. I have done all that you have asked me to do. Saya sudah melakukan setiap kehendak-Mu yang harus dikerjakan. I don't know what to do anymore. Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. I do not have the strength to serve anymore. Saya rasanya tidak kuat, tidak memiliki kekuatan untuk hidup lagi. And then the Lord said, forgive. Kemudian Tuhan katakan, ampuni. Forgive. Ampuni. It was just so hard. Meskipun itu sulit, Then I had a vision. kemudian saya mendapat penglihatan. I saw myself in an ocean. Saya melihat diri saya ada di samudra. Now, I'm not a swimmer. Saudara, saya bukan perenang. And I saw myself just hanging on to a small plank of wood. Dan saya melihat diri saya di situ sedang berpegangan kepada sepotong kayu yang kecil. The waves were beating against me. Dan gelombang itu mulai menghantam diri saya. And I was hanging on to that plank. Dan saya masih terus berpegangan kepada sepotong kayu kecil itu. Any moment I could see that I would drown. Dan saya rasa bahwa sewaktu-waktu saya bisa tenggelam. And I didn't realize how deep I have gone into the sea of hatred. Dan saya tidak sadar seberapa dalam saya sudah masuk terhanyut di dalam samudra kebencian ini. And I realized my life would just waste away if I did not forgive. Dan saya sadari bahwa hidup saya ini hanya akan menjadi sia-sia kalau saya tidak mau mengampuni. And I say that day, Dan pada hari itu saya berkata, Father, I choose to forgive today. Bapa, aku hari ini memilih untuk mengampuni. I choose to extend grace. Aku memilih untuk menyatakan kasih karunia-Mu. Do you know, a few weeks later I went back to my doctor. Saudara, beberapa minggu kemudian saya kembali ke dokter saya. She ordered another blood test. Dan akhirnya dia memberitahukan kepada saya untuk mengambil tes darah lagi. And she called me to the clinic again. Dan dia menelpon saya untuk datang ke klinik itu sekali lagi. I was kind of expecting her to say your cancer has grown worse. Saya sebetulnya berharap supaya dokter itu berkata kankermu semakin parah. But she said the blood test shows there is no marking of cancer. Tapi dikatakan bahwa tes darah menyatakan bahwa tidak ada lagi kanker di dalam tubuhmu. God healed me. Tuhan. See, that's what forgiveness can do to us. Saudara, jadi itulah apa artinya pengampunan bagi hidup kita. You may not be affected by physical problem. Saudara mungkin tidak terpengaruh secara permasalahan fisik saudara. Your physical health. Kesehatan fisik saudara. But I tell you, emotional pain, emotional stronghold is worse than a physical stronghold. Tapi saudara, saya beritahu bahwa rasa sakit secara emosional, kubu-kubu pertahanan secara emosional itu lebih parah lagi saudara. God is extending His hands of grace to us. Saudara, Tuhan sedang mengulurkan tangannya kepada kita. He's helping us. Tuhan sedang membantu kita semua. He's saying to us today, choose to forgive. Dan hari ini Tuhan berkata, pilih untuk mengampuni. Because He wants you to be free. Karena Dia menginginkan kita semua untuk merdeka. See, forgiveness deals with the pain inside. Saudara, pengampunan itu akan menangani segala rasa sakit yang ada di dalam. We release ourselves from the grip of the enemy. Dan artinya kita melepaskan diri kita dari genggaman musuh.
When you forgive, your feelings towards that person may not change right away. Saudara, kalau saudara memilih untuk mengampuni, mungkin rasa benci saudara terhadap orang itu belum bisa hilang saat itu. So feelings is not what change, but freedom is what you gain. Saudara, mungkin perasaan belum berubah, tapi saudara sudah mendapatkan kebebasan. To forgive means to let go. Mengampuni berarti melepaskan. Release that person to God. Melepaskan orang itu kepada Tuhan. The only power that the past has on you is your choice. Saudara, hanya satu kuasa di mana masa lalu itu bisa meraih atau menggapai saudara, itu adalah masa lalu saudara. And the only place the past can live in you is in your memory. Dan hanya ada satu tempat di mana masa lalu bisa hidup di dalam saudara, yaitu di ingatan, memori saudara. So give that memory to God. Jadi serahkan ingatan itu kepada Tuhan. Aim today to pass the test of God's love by choosing to forgive. Saudara, hari ini ambil satu tujuan, yaitu lulus dalam tes pengampunan yang diberikan oleh Tuhan. Because your present life, your future life, in your relationship with people, with God, all depends on the choice you make today. Karena hubungan saudara dengan orang lain atau dengan diri saudara itu ditentukan oleh pilihan yang saudara ambil. There is an exercise which I need you to go home and do. You can't do it here. We don't have the time. Ya, ada sebuah pelatihan yang saudara bisa lakukan, tapi tidak di sini, tapi di rumah nanti. And if you have a piece of paper, saudara bisa menyiapkan kertas. On the page, I want you to draw 2 lines down to divide the page into 3 equal parts. 3 equal columns. Saya minta saudara membuat 3 kolom secara vertikal. 3 equal Jadi columns. 2 garis dibagi menjadi 3 satu kertas itu. On the first column, jika write sudah, down, di kolom yang pertama, write down names of people who have hurt you. tuliskan nama orang yang menyakiti saya. Who have hurt you? Write all the names down. Siapa yang menyakiti saudara? Tuliskan di kolom yang pertama. Who has caused you great pain? Siapa yang menyebabkan saudara mengalami rasa sakit yang dalam? And in the second column, Kalau sudah, di kolom yang kedua, what did this person do to you? orang ini melakukan apa terhadap saudara? In the third column, Yang ketiga, write down, I forgive. tuliskan aku mengampuni. Against every offense, you write down, I forgive. Atas segala rasa tersinggung yang aku alami, aku mengampuni. Okay, that's the first exercise. Itu yang pertama, saudara. Second exercise, Jika sudah selesai, Number yang 2. kedua. so in the column, who has hurt me? Jadi saudara, di kolom yang isinya daftar nama orang-orang yang menyakiti tadi, You write down, people I have hurt. dituliskan orang-orang yang telah aku sakiti. Because Di kolom yang sama. hurting people hurt others. Karena saudara menyakiti orang lain, itu berarti I'm sure in your anger, you will have hurt someone. saya yakin bahwa ketika saudara sedang larut dalam emosi, saudara marah, saudara menyakiti orang lain. Who are the people you have hurt? Write the names down. Tuliskan nama orang-orang yang telah saudara sakiti. And then in the second column, Dan di kolom yang kedua, write down, what did I do to that person? tuliskan apa yang aku lakukan kepada orang ini. Did I say mean words to that person? Apakah aku mengata-ngatai orang ini? In the third column, Father, forgive me. Dan kolom yang ketiga, tuliskan Bapa, ampuni aku.
God may ask you to go to that person and ask for forgiveness one day. Mungkin Tuhan bisa meminta saudara untuk pergi kepada orang itu supaya saudara diampuni. You finish? Sudah selesai saudara? Number 3. Yang ketiga, The first nomor column. 3. First column. Di kolom yang pertama, Did I hurt God? apakah aku menyakiti Tuhan, menyakiti hati Tuhan? Sometimes, in our disappointment, in our anger, we channel our anger towards God. Kadang-kadang saudara di dalam emosi kita mengarahkan rasa marah kita kepada Tuhan. We might have said things like, God, you don't care. Kadang-kadang kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tidak peduli kepadaku. You don't love me. Engkau tidak mengasihi aku. Anything that you have spoken against the nature of God is sin against God. Saudara, segala sesuatu yang saudara perkatakan yang melawan sifat-sifat keilahian Allah itu adalah dosa. So you need to repent of that. Jadi saudara harus minta ampun akan hal itu. In the third column you say, Father, forgive me. Dan kolom yang ketiga dituliskan, Bapa ampuni aku. Amen. So Father, we thank you. Bapa, kami bersyukur. Today, Father God, as everyone makes the choice to forgive, Tuhan, selagi hari ini semua orang mengambil keputusan untuk bisa mengampuni. Lord, you wipe away all the offenses. Tuhan, Engkau menghapuskan segala ketersinggungan kami. You unchain us from the pain of the past. Tuhan, Engkau melepaskan belenggu atas rasa sakit dari masa lalu kami, So that we can walk in your freedom. sehingga kami dapat berjalan di dalam kemerdekaan-Mu. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Alright, let's go for lunch. Mari kita We'll come back after lunch. makan siang, kemudian kembali lagi.